Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah. Kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan PPKN. Materi kita tentang 1. Menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Yang kedua, sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Dan yang ketiga, kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, inilah materi kita hari ini. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor antara lain. 1. Kondisi geografis Indonesia yang beragam. 2. Penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerjasama sehingga dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Perhatikan petani kapas. Petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Penjual pakaian menjual pakaian menjadi untuk memenuhi sandang. Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Berikut manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, tersedianya semua kebutuhan barang dan jasa. Yang keempat, terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat. Dan yang kelima, memudahkan masyarakat mendapatkan barang dan jasa. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, sikap menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Berbagai jenis usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk menjalankan usahanya, setiap jenis usaha membutuhkan orang lain agar dapat terus beroperasi. Untuk menjaga hubungan itu terus berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan yang baik satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Berikut ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. 1. Membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. 2. Membayar upah pegawai tepat waktu. Yang ketiga, memberi penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Yang keempat, melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa yang harus kita jaga bersama-sama demi persatuan dan kesatuan negara kita ini. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus menyadari banyaknya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, seperti perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ketika bangsa Indonesia tidak menyikapi keberagaman dengan bijaksana, maka kemungkinan terjadi perselisihan
dapat semakin besar sehingga mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Contohnya, perselisihan antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Perselisihan antara agama di Ambon tahun 1999. Perselisihan antara pribumi dengan etnis Tionghoa tahun 1998. Jika keberagaman yang ada kita pandang sebagai suatu kekayaan bangsa, tentu perselisihan seperti itu dapat kita hindari. Berikut sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. 1. Mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang kedua, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Yang keempat, turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam tersebut antara lain: 1. Menghindari perselisihan antar suku bangsa. 2. Mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Dan yang keempat, menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Baik, kepada kelas 5A, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sekarang kita punya tugas. Nomor 1, tuliskan hubungan yang terjalin pada gambar berikut. Perhatikan, ada petani kakao, industri coklat, pembuatan kue coklat, masyarakat yang menggunakannya. Yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang pemerataan kegiatan distribusi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nomor 3, bagaimana cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain berikut ini. A. Petugas kebersihan sedang mengapel lantai lorong kelasmu. Kamu ingin masuk ke kelas dan harus melewati lorong tersebut. Sikapmu sebaiknya ... B. Setiap pagi ibu membuatmu sarapan dan bekal untuk dibawa ke sekolah. Sikapmu sebaiknya ... C. Sesampai di rumah, ayahmu terlihat kelelahan setelah seharian bekerja. Sikapmu sebaiknya ... Nah, inilah tugas kita. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Sekian dan terima kasih.